Ya, pemirsa CNBC Indonesia di edisi Super Wednesday dan Thursday kali ini di mana Bank Sentral menetapkan suku bunga, The Fed, BI, BOJ, dan PBOC alias People Bank of China semua kompak menahan suku bunganya di bulan ini. Apa indikasi dari ini semua? Apakah badai bakal reda ataukah akan menggila? Kita akan bahas lebih lanjut di Demi Ekonomi dan Nilai Tukar. Bank-bank sentral di seluruh dunia menahan suku bunga. Kita akan mulai dengan background pertama kita di mana BI pada Rabu kemarin memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,75% dan ini sejalan dengan ekspektasi konsensus. Gubernur BI Peri Warjio juga mengatakan bahwa meski masih ada ruang untuk penurunan suku bunga, kondisi global saat ini belum memungkinkan untuk ada penurunan. Dan Mbak Peri juga menambahkan bahwa Bank Indonesia akan memantau pergerakan mata uang inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk mempertimbangkan langkah yang akan pihaknya ambil ke depannya. Keputusan dari BI ini hanya berselang sehari saja setelah ISG anjlok di Selasa 18 Maret yang salah satunya itu didorong oleh kekhawatiran market atas prospek ekonomi Indonesia ke depan. Dan menanggapi kekhawatiran market pada pekan ini, Peri mengatakan bahwa hal tersebut memang lebih didorong oleh faktor teknis karena kekhawatiran ada tarif global dan aset Indonesia menurutnya masih menarik sebenarnya secara fundamental. Di satu sisi, Bank Sentral ini juga sejalan dengan BI yang juga menahan suku bunga, BOJ di beberapa hari lalu menahan suku bunga dan Bank Sentral China juga per hari ini mempertahankan suku bunga Kamis 20 Maret 2025 dan hal ini juga di tengah upaya Tiongkok menopang pertumbuhan dan stabilkan mata uang di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan juga mengenai dampak dari tarif impor yang akan dikerahkan oleh Trump dan tentunya memiliki impact langsung terhadap China. Semuanya berhati-hati dan waspada. Kita lihat bersama di slide berikutnya. Tentunya muncul pertanyaan mengapa BI menahan suku bunga. Di pertemuan RDG BI beberapa hari kemarin, Peri Warjio juga menyatakan bahwa alasan BI menahan suku bunga utamanya adalah ketidakpastian global yang sangat tinggi. Wait and see. Dan ini muncul dari adanya tarif impor Amerika Serikat yang dikerahkan oleh Donald Trump, data-data perlambahan pertumbuhan ekonomi China yang jelas terlihat, aliran modal deras ke safe haven, dan perlunya konsumsi domestik untuk terus didorong dengan stabil. Nah, khusus untuk ini, aliran modal yang deras, hal ini tercermin dari arus modal keluar atau outflow yang bisa dilihat masih terjadi. Tidak hanya di pasar saham, tetapi juga di pasar obligasi pemerintah yang per pekan lalu mulai mencatatkan outflow setelah sebelumnya mengalami inflow. Per pekan kedua Maret 2025 atau pekan lalu saja, modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia itu senilai 10,15 triliun rupiah. Dan ini terdiri dari jual neto di 1,92 triliun di pasar saham dan 5,2 triliun rupiah di pasar SBN dan 2,97 triliun di SRBI. Meski demikian, Peri Warjio juga menyampaikan dalam RDG bulan lalu bahwa BI sebenarnya ke depannya ini masih memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter di mana penurunan suku bunga lebih lanjut itu hanya adalah masalah waktu. Tergantung melihat uncertainties yang ada di situasi global. Inginnya menurunkan suku bunga tapi masih wait and see terlebih dahulu. Nah, kita akan ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Peri Warjio di pertemuan kemarin bahwa salah satu alasannya juga melihat data-data inflasi inti itu sebenarnya masih ada di 2,48% walaupun mantuman di 0,09 dan rupiah itu masih dalam tren penguatan point to point. Nah, juga disampaikan kemarin quoting langsung dari Peri Warjio bahwa tetap stabilnya nilai tukar rupiah ini sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dari suku bunga dan lainnya. Dan rupiah yang terkendali juga tercermin pada rupiah yang relatif stabil jika berusaha melakukan komparasi dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan tetap lebih kuat terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat. Jadi memang belum ada alasan lebih lanjut lagi pada saat ini untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate. Dan kita rasa itu juga adalah keputusan yang paling ideal melihat keadaan yang ada di makroekonomi global dan juga domestik. Lalu bagaimana tentang keputusan dari The Fed? Nah, The Federal Reserve juga kembali menahan suku bunganya di level 4,25 sampai 4,5% bulan ini dan The Fed juga mengingatkan keputusan ini
bahwa adalah alasannya tentang ancaman potensi resesi dan juga ketidakpastian yang ada di Amerika Serikat dan global. The Fed mengumumkan suku bunga pada Rabu waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia, dan ini merupakan kali kedua The Fed menahan suku bunganya setelah terakhir kali menurunkan suku bunganya pada pertemuan Desember 2024 lalu. Dan keputusan The Fed ini sebenarnya tidak mengejutkan ya pelaku pasar, karena ini juga sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar yang tercermin dari CME Fed Watch Tool, yaitu proyeksi penahanan suku bunga The Fed oleh sebagian besar pelaku pasar di 99%. Dampak tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kebijakan fiskal yang agresif berupa pemotongan pajak serta deregulasi masih belum pasti, namun The Fed tetap memperkirakan pemangkasan suku bunga sebesar 0,5 poin persentase hingga 2025. Mengingat The Fed biasanya melakukan perubahan dalam kenaikan atau penurunan sebesar 0,25 poin persentase, ini berarti ada kemungkinan akan terjadi 2 kali pemangkasan suku bunga tahun ini. Tidak terburu-buru, tapi kita mengekspektasikan akan ada penurunan suku bunga. Dan dalam pernyataan pasca pertemuan, FOMC juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian dalam kondisi ekonomi saat ini. The Fed sendiri kalau kita ketahui ya memiliki 2 tujuan utama penetapan suku bunga, yaitu tentunya menjaga lapangan kerja penuh dan juga menstabilkan harga. Dan pada konferensi pers, Jerome Powell mencatat adanya moderasi dalam belanja konsumen serta mengantisipasi bahwa tarif impor dapat memberikan tekanan kenaikan harga. Dan faktor-faktor ini kemungkinan berkontribusi pada prospek ekonomi yang lebih hati-hati, dan itu semua yang disampaikan oleh FOMC kemarin. Nah, melihat semua ini, beberapa bank sentral pastinya punya pertimbangan untuk menjaga stabilitas mata uangnya dan likuiditas perekonomian, dan sepertinya semakin berhati-hatinya bank sentral dalam mengambil keputusan penetapan suku bunga itu semakin kuat lagi mengindikasikan bahwa ketidakpastian di global memang tinggi. Langkah prudent yang diambil untuk berjaga-jaga jika badai akan mereda atau jangan-jangan malah akan menggila. Nah, bagaimana menurut Anda pemirsa CNBC Indonesia?